Analisis tim jurnalisme data Kompas mengungkap selama 1990 hingga 2024 atau 34 tahun hilangnya hutan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat rata-rata 36.305 hektar per tahun. Jika dikonversikan ditemukan angka sekitar 99,46 hektar hutan yang hilang per hari. Kami berangkat dari keprihatinan ya bahwa bencana ini sebenarnya sangat parah, cuman untuk melihat sebarannya ada di mana aja, waktu itu di sumber data lain itu belum ada. Ya, kemudian kami berusaha untuk mengumpulkan data dari BNPB untuk melihat sebenarnya sebarannya di mana aja sih. Di Aceh ada di mana, di Sumatera Utara ada di mana, di Sumatera Barat ada di mana. Setelah kita petakan, baru ketahuan, oh ternyata kebanyakan ada di daerah hulu, dari sungai begitu ya. Dalam kondisi itu kemudian kami tergelitik sebenarnya apa sih penyebabnya. Nah, kebetulan kita menemukan data yang cukup bagus di Map Biomass Indonesia itu, bahwa di situ datanya cukup lengkap dari tahun 90 sampai 2024 per tahun ada terkait dengan tutupan lahan. Sehingga kami mencoba untuk kita lihat dulu tahun 2024 itu seperti apa. Nah, sebenarnya berangkat dari peta yang disajikan dalam harian Kompas hari kemarin, tahun 2024 kami pun juga tercengang ternyata hutannya tinggal sedikit ya sepertinya ya, kebanyakan warna kuning. Kalau pemirsa lihat juga itu kan kuning, lebih banyak ke perkebunan kelapa sawit ya. Dari itu kemudian kami mencoba untuk sebenarnya kalau dibandingkan dengan beberapa tahun lalu perubahannya sebesar apa ya. Makanya kemudian kita mencoba mengolahnya dan ketemu bahwa berkurangnya 1,2 juta hektar itu sangat besar sekali. Bahkan hampir 2 kali Pulau Dewata atau Bali ya, karena Bali kan 500.000 hektar satu pulau itu. Jadi ya udah kami coba untuk menganalisis beberapa hal yang lain juga. Oke. Dan itu paling banyak itu kenapa tuh Mas? Karena ditebang untuk tambang atau sawit atau apa sih sebenarnya? Nah, kalau dari data temuan kami dari 1,2 juta itu ya, itu mayoritas seluas 691 hektar itu memang berubahnya menjadi kebun sawit. 691.000 hektar tuh ya? Itu menjadi hutan sawit, kemudian dilanjutkan oleh pertanian lainnya, itu berarti pertanian selain padi, jadi bisa hortikultura atau ladang-ladangan, itu sampai 435.000 hektar. Dan ada juga HTI ini khususnya perkebunan pulp ya, atau kayu kertas, itu sampai 69,7 ribu hektar. Dan tapi beberapa ada juga soal tambang juga di sana Mas. Tambang ya, ada. Tambang sampai 2.160 hektar. Tersebar di 3 provinsi ya. Ada di 3 provinsi, tadi ratusan ribu hektar untuk lahan sawit, bahkan sampai 691.000 gitu ya Mas ya, hampir setengahnya ya untuk sawit mayoritas. semua. Sementara Wahana Lingkungan Hidup menyebut izin yang paling masif di Pulau Sumatera adalah izin perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Sementara hutan tersisa yang menjadi tulang punggung Pulau Sumatera ada di kawasan Bukit Barisan. Kami menganalisis izin-izin baik itu hak guna usaha sawit skala besar, PBPH atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dan izin usaha pertambangan. Sebenarnya di Indonesia ya, dalam keseluruhan izin-izin tersebut kita masih punya 26 juta hektar hutan alam di dalam konsesi gitu. Dan menurut pemerintah ini legal ya untuk diubah fungsinya karena mereka punya izin gitu ya. Nah, ini gambaran umum bahwa ketika kemudian mesin izin ini tadi dioperasionalkan, artinya dia bekerja dengan sangat cepat, maka kita punya keterancaman kehilangan 26 juta hektar hutan alam di dalam konsesi secara legal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kami melakukan analisis per pulaunya, Mas, kami melihat bahwa memang Sumatera ini adalah pulau yang paling tinggi tekanan izinnya. Jadi ada sebesar 43,6% ya di Pulau Sumatera itu sudah dibebani oleh izin gitu. Dan ketika dilihat itu nggak bisa dilepaskan dari sejarah panjang ekspansi sawit dan HTI. Nah, kalau kita lihat pembagian waktu ya yang kemudian teman-teman Kompas buat, artinya dari tahun 90 sampai 2024, kalau kita lihat tren
tren izin kita atau tren bisnis di negara ini tahun 90 itu kan emang masif pemberian izin logging gitu ya. Jadi memang pada saat itu banyak hutan-hutan kita memang diberikan izin untuk logging, diambil kayunya, lalu pasca itu masuklah rezim sawit atau rezim hutan tanaman industri atau kebun kayu gitu. Nah, sehingga pada saat sekarang kita bisa melihat bahwa izin yang paling masif di Sumatera itu ya izin sawit dan izin hutan tanaman industri gitu dan logging, dan itu terkonfirmasi melalui analisis yang dilakukan oleh teman-teman Kompas. Kalau kita ngelihat titik-titik bencana banjir ya di peta yang teman-teman buat itu, kan hampir sebagian besar itu berada satu selain di wilayah hulu, dua wilayah yang sudah diubah menjadi konsesi ya. Tadi di atas bagian atas yang kuning tuh konsesi sawit gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat peta tubuh Sumatera itu, hutan-hutan tersisa kita itu semuanya berada di Bukit Barisan, tersisa. Hutan tersisa kita itu berada di punggungan Bukit Barisan yang menjadi tulang punggung Pulau Sumatera.